Oke, ingat untuk like and subscribe channel Herdian Deka. Terima kasih. Oke, selamat datang di channel Herdian Deka. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3 ini yang Ibu contohnya kubus ya, yang paling sering kita pelajari, soalnya juga paling banyak di kubus. Yang akan kita pelajari di video ini adalah yang pertama kedudukan titik, jarak 2 titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak 2 garis, jarak garis ke bidang, jarak 2 bidang, dan terakhir sudut pada bangun ruang. Oke, selamat belajar. Oke, sebelum kita belajar untuk menentukan jarak ya, alangkah baiknya kita menentukan kedudukan titik, garis, bidang pada bangun ruang. Oke ya, Ibu misalkan yang paling sederhana adalah kubus. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping ini ya. Oke, untuk titik A di sini dengan garis BF ya, hubungannya apa? Hubungannya adalah di luar ya. A di luar garis BF. Masih ingat ya? Sekarang kita coba T. T di sini adalah perpotongan antara garis EG dan garis HF ya, atau T dapat dikatakan titik pusat dari EFG juga boleh. Hubungan antara T dan HF, mana HF ini ya? Menurut kalian apa nih? Di luar atau terletak pada? Iya, terletak pada. Jadi kita tulis terletak pada. Oke, kita kecilkan saja ya. Terletak pada garis HF, betul. Sekarang titik E. Titik E di sini. Titik E pada ACGE. ACGE. Apa ini? Terletak pada. Oke, jadi terletak pada ya. Kemudian titik D. Kita lihat titik D di sini. D pada ABFE. ABFE di luar ya. Oke, titiknya di luar. Oke, titiknya di luar. Kemudian titik H, mana titik H ini ya? Titik H pada BEG. BEG ini yang garis kuning ini apa? Terletak pada atau di luar? Betul sekali, dia di luar. Kita ketikkan dia di luar. Kemudian hubungan antara BD dan HF. BD mana nih? BD ya. BD dan HF. Apa ini? Iya, betul sekali. Sejajar. Masih ingat ya, mana sejajar ya? Sejajar itu dia tidak akan pernah memotong ya. Jadi BD dan HF tidak akan pernah memotong. Karena dia sejajar. Kemudian BG dan GH. BG dan GH. Apa ini ya? Iya, betul sekali, memotong. Memotongnya di mana? Di titik G, betul sekali. BG dan GH adalah memotong. Karena punya titik persekutuan yaitu titik G. Kemudian HF, HF di sini, dan BE. BE mana BE ini ya? Nah, ini apakah memotong ini? Tidak ya, yang dinamakan motong itu dia terletak pada satu bidang sehingga memiliki titik persekutuan, sedangkan HF dan BE terletak pada dua bidang yang berbeda. Ini dinamakan bersilangan ya, bersilangan. Jadi HF dan BE adalah dua garis yang bersilangan. Kemudian AB dan EG. EG ini juga ya, bidangnya berbeda. AB dan EG tidak berpotongan, terletak pada dua bidang yang berbeda. Dia juga tidak sejajar ya. Berarti apa kemungkinannya? Iya, bersilangan. Pintar sekali. Kemudian AH, kita cari AH. AH ini ya, AH ini. AH dengan ABGH. ABGH, oh apa ini dia? Terletak pada ya, atau kita bisa katakan dia berimpit. Berimpit boleh, berimpit, jadi dia nempel boleh, berimpit boleh, terletak pada juga boleh. Kemudian untuk garis BD, BD ini ya, BD dengan EFGH. Oh, ini yang atas ya, EFGH. Apa ini garisnya? Sejajar. Kenapa Bu kok sejajar? Sejajar karena BD ya, dia sejajar dengan garis apa ini?
HF ya, di mana HF terletak pada EFGH. Ya, karena ada garis yang sejajar BD terletak pada EFGH, maka kita bisa simpulkan bahwa BD juga sejajar garis EFGH ya, karena dia juga tidak akan pernah memotong dengan garis dengan bidang itu ya. Kemudian EG mana ini ya, EG yang kuning ini dengan BCGF oh yang ini apa ini ya, iya memotongnya di mana? Memotong di titik G, betul. Ini memotong boleh, menembus boleh. Kemudian apa lagi nih? ADHE oke, yang sebelah sini ADHE dengan BCGF sebelah sini ya. Apa jawabannya? Kalian pasti tahu ini. Betul sekali, sejajar. Oke ya, dia sejajar ya, tidak mungkin berpotongan dia ya, dan juga dia tidak berserangan ya. Kemudian BEG ini yang kuning ini ya, dengan EFGH. Oh ini EFGH, menurut kalian apa ini? Sejajar, memotong, betul sekali. Bidang memotong bidang, artinya ada garis persekutuan yang dimiliki dua buah bidang. Garisnya apa? Yaitu EG ya. EG terletak pada BEG, EG juga terletak pada EFGH. Jadi dia motongnya di mana? Di EG. Boleh dikatakan menembus juga boleh, di garis EG boleh. Kemudian bidang BDHF ini ya, bidang BDHF ini bidang diagonal dengan ACGE. Wah, ini kalian pasti tahu nih ACGE apa ini? Memotong ya. Memotongnya nggak sembarang motong, tapi dia tegak lurus. Kita bisa katakan dia tegak lurus. Kenapa Bu tegak lurus? Ada yang tahu? Kenapa tegak lurus? Karena BD dan AC adalah diagonal dari persegi ABCD. Ingat, sifat diagonal persegi itu 90 derajat ya, jadi tegak lurus. Jadi tidak hanya memotong, tapi dia juga tegak lurus. Itu BDHF dan ACGE. Kemudian BEG dan BDHF. BEG yang kuning, BEG ini dengan BDHF. Oh ini ya, BDHF apa nih? Memotong, betul sekali. Ada yang tahu motongnya di garis apa? BEG dan BDHF motongnya di mana? Motongnya di TB ya. Jadi BEG itu dipotong, BDHF di TB. Kalau kalian hubungkan, ini adalah garis potongnya atau garis persekutuannya yang dimiliki oleh segitiga BEG dan persegi BDHF ya, persegi panjang BDHF, maaf ya, ini TB nya ini garis persekutuannya. Kemudian kita mau titik-titik yang terletak ya, konsentrasi pada garis AC. Ini AC, titik yang terletak pada garis AC selain A siapa? C, jelas ya. Satu lagi, ada yang tahu? P, betul sekali. P itu terletak pada garis AC. P itu siapa? P itu adalah perpotongan antara AC dan BD ya. Jadi itu tidak bersekutuan antara, ya dipunyai AC juga dipunyai BD. Jadi ada tiga titik ya pada AC, AC dan P. Kemudian titik yang terletak pada BEG. Oke, BEG yang kuning ini, BEG selain B ya E pastinya, kemudian G juga pastinya, satu lagi betul sekali, yaitu garis titik T ya. Betul sekali. Ini kok warnanya beda ya, kita warnai saja yang sama. Aduh sebentar, T, oh sepertinya ini ketikannya oke. Nah sekarang kita akan cari garis yang bersilangan. Tadi masih ingat ya garis bersilangan ya? Garis persilangan tadi apa? Terletak pada dua bidang yang berbeda, jadi tidak akan bisa memotong ya, dan dia juga tidak sejajar ya. AE, kita konsentrasi AE. Oh, AE di sini ya, AE di sini, garis yang bersilangan dengan AE. Kita cari siapa dia? Oh ini ya, BC dan CD. Oke, kita tulis BC, kemudian CD, ada lagi ya, FG, betul sekali.
FG lalu GH. Oke, ada lagi enggak? Ini iya, BD, betul. BD otomatis kalau BD cari sejajar dengan BD, siapa itu? HF, betul sekali. HF. Oke, itu yang bersilangan dengan AE. Kemudian yang sejajar dengan BEG. BEG, ada yang tahu BEG? Cari gini saja, cari garis saja yang sejajar dengan dirinya. Nah, kita coba mulai dari EG. Coba EG. EG sejajar dengan AC. Oke, itu saja. AC, oh sini ya, kita mulai dari sini. AC, AC sejajar EG, berarti AC sejajar BEG. Nah, ada lagi? Oke, kita lihat BE ini ya, BE sejajar dengan CH, betul. CH sejajar BE, berarti CH sejajar BEG. Oke, kemudian satu lagi ini ya, berarti apa? AH, betul. AH sejajar dengan BG, berarti AH sejajar dengan bidang BEG, berarti dapat dikatakan bahwa bidang ini toh ACH ini sejajar dengan BEG, walaupun bentuknya agak terbalik ya bentuknya ya, tapi dia sejajar, tidak akan pernah motong ya. Kemudian kita cari garis yang tegak lurus DH. Mana dia? Ini ya DH. DH tegak lurus DH, siapa? Pasti bisa ya, kita bisa mulai dari AD, DB, DC. Oke, AD, DB sama DC. Oke, DC atau DC boleh. Coba lagi atasnya ya, EH, HF atau sama GH boleh. EH, HF dan FG atau GH boleh. Nah, kemudian bidang sejajar ADHE. ADHE mana ini ya? ADHE sejajar hanya satu ya. Siapakah dia? BCGF, betul sekali. BCGF. F, oke. BCGF. Bidang yang memotong BEG. Oke, ini yang kuning nih. Siapakah dia nih yang motong? Iya, betul sekali, yaitu EFGH. EFGH, ingat, bidang yang saling memotong pasti punya garis persekutuan. EFGH memotong BEG di mana? Di EG, betul sekali. Kemudian bidang ABFE. ABFE, ada yang tahu motongnya di mana? Motongnya di BE, betul sekali. BEG motong ABFE di BE, betul. Terus ini ya pastinya ya, BCGF. BCGF. BCGF motongnya di BG, betul. Satu lagi ada yang tahu? Satu lagi. Ini ya. Ini jelas nih motong nih. Siapakah dia? BDHF. BDHF motongnya di mana, ada yang tahu? BDHF motongnya di TB ya, motongnya di TB. Motongnya di TB. Ini kalau kalian hubungkan nih jadi garis potong atau garis tembusnya. Oke, sekarang terakhir nih, bidang yang tegak lurus. Oke, BDHF ini yang tegak lurus siapa aja? Jelas ini ya, ACGE jelas, ACGE. Ada lagi apa? ABCD, betul. ABCD kok bisa, Bu? Iya, ABCD. Nah, kenapa, Bu? DB tegak lurus AC. AC pada bidang ABCD. Berarti tegak lurus bidang ini. BDHF tegak lurus ABCD, dia saling tegak lurus karena ini nanti siku-siku di sini. Kalau ABCD juga tegak lurus BDHF, pasti juga atasnya juga. Jadi EF GH. Bisa dipahami ya? Jadi dia bidang yang saling tegak lurus. Mudah-mudahan dengan begini kalian agak ingat ya sebelum kita masuk ke materi jarak. Oke ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menentukan jarak
kedua titik ya pada bangun ruang. Ibu misalkan yang paling sederhana adalah kubus. Kalian bisa perhatikan kubus A, B, C, D, F, G, H di samping ini ya. Kita dengan panjang 12 cm ya. Tentukan jarak titik A ke C. A ke C. A ke C itu apa ya? A ke C. A ke C adalah apa ini kalau kalian tahu? Iya, betul sekali, diagonal sisi ya. A ke C diagonal sisi. Ibu harap kalian hafalkan ya, karena ini sering keluar, jadi tidak usah pakai Pitagoras lagi, langsung panjang dari diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Jadi panjang AC, panjang AH, panjang BG, panjang AF ya, diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Karena panjang sisinya 12, berarti jarak A ke C berapa anak-anak? Iya, pintar sekali, cukup 12 akar 2. Oke, kita copy saja ya. Jadi 12 akar 2. Oke, pintar ya. Kemudian untuk jarak A ke G. Oke, kita cari jarak A ke G. Ini ya, A ke G diagonal. Diagonal apa? Diagonal ruang ya. Diagonal ruang A ke G sama dengan H ke B sama dengan E ke C. Ya, sama dengan D ke F, itu diagonal ruang, dihafalkan juga. Untuk panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Jadi jarak A ke G tinggal kalian copy, kalian masukkan saja nilai A nya 12 ya, karena panjang sisinya 12, berarti 12 akar 3. Oke, gampang ya. Kemudian nah ini kita punya titik jarak titik P ke C. P nya mana Bu? P nya itu titik tengah GH. Oke, P di sini ya, titik tengah GH. Kemudian C ke sini kita hubungkan. Nah, ini dia jaraknya. Ini jaraknya. Bisa muter-muter nih ya. Kalau kalian lihat nih, kita bisa putar ke sini. Jaraknya apa Bu ini Bu? Nah, sini ya biar jelas. Kalau kalian perhatikan itu set begini, bisa pakai Pitagoras ya, yaitu setengahnya HC ya, dikuadratkan ditambah panjang ini, sisi tegaknya ini, atau 12 ya, 12 sama 6. Nah, kok bisa setengah akar 5 Bu? Tugas kalian mencarinya ya. Ini kita namakan biar kita ingat, itu tengah ke pojok ya. Tengah ke pojok. Setengah AA nya berapa tadi? 12 ya. 12 dibagi 2 6. Panjangnya 6 kali 5. Kalau kalian tidak mau pakai ini boleh kok. 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Begitu juga boleh. Kita kembalikan saja ini. Sudut pandangnya ya. Dah gini nggak apa-apa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa itu? Jarak O ke E. O ke E. Oke, O itu adalah pusat. Apa itu pusat? Pusat adalah ini. Nah, titik tengah ini ya. Titik tengah ini namanya pusat. Jarak pusat ke E. Oh, ke sini ya. Pusat ke E. Ini kita lihat ini. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi pusat ke pojok. Kita namanya pusat ke pojok. Pusat ke pojok ini ya. Pusat ke pojok. Panjangnya berapa Bu pusat ke pojok? Pusat ke pojok itu setengah akar 6. Diperoleh dari mana Bu? Kalian bisa pakai Pitagoras karena segitiga ini A, E, O atau AOE itu siku-siku di A. Ya, jadi panjang OE atau EO itu A kuadrat ditambah E kuadrat diakarkan. Ya, ini tugas kalian mencari. Tapi hafalkan, sekali lagi Ibu ingin kalian menghafalkan biar cepat ya. Jadi khusus untuk kubus kita punya beberapa sifat. Jadi biar kalian tidak banyak menghitung. Itu akan lebih menyingkat waktu. Oke ya, berarti 12 bagi 2 berapa? 6 ya. 6 akar 6. Jadi hafalkan untuk kubus yaitu apa tadi? Diagonal sisi A akar 2, diagonal ruang A akar 3, tengah ke pojok
setengah akar 5 dan pusat ke pojok setengah akar 6. Pusat ke pojok itu ini, pusat ke pojok, pusat ke pojok. Boleh dibolak-balik, kita bolak-balik juga nggak apa ini. Bentar ini. Pusat ke pojok ini. Mutarnya, maaf ini saya nggak pakai mouse jadi agak susah. Mutarnya. Nah ini pusat ke pojok. Oke, kita sekarang kita akan menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang ya. Untuk menentukan jarak titik ke garis itu ada beberapa langkahnya, yaitu dengan membuat segitiga ya. Jadi titik ke garis itu kan bisa dibuat segitiga. Nah, ibu sarankan kalian buat segitiganya dulu. Kita coba ya, contoh nomor 1, tentukan jarak titik H ke AB. Berarti buat segitiga HAB, hubungkan HA dan HB karena AB sudah terhubung ya. Kalau sudah menentukan segitiganya, yaitu segitiga HAB, langkah kedua itu tentukan jenis segitiganya. Apakah dia itu siku-siku, sama kaki, sama sisi, atau sembarang ya, atau segitiga sama kaki siku-siku ya. Jadi tentukan jenisnya dulu. Sekarang kita analisis ya. Untuk segitiga AHB itu segitiga apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Segitiga AHB itu adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana ya? Siku-siku di A. Kok bisa, Bu? Siku-siku di A. Oke, sekarang kalau kita hubungkan ABGH. ABGH itu apa sih? ABGH adalah bidang diagonal. Bidang diagonal suatu kubus itu adalah persegi panjang. Persegi panjang itu kan sudutnya 90 derajat. Artinya dia siku-siku. Nah, jadi segitiga AHB itu segitiga siku-siku di A. Karena kita akan mencari jarak H ke AB, berarti cari garis yang tegak lurus ya. HA tegak lurus AB. Berarti dapat disimpulkan jarak H ke AB adalah HA, di mana HA adalah diagonal sisi suatu kubus. Masih ingat panjang diagonal sisi? Ya, A akar 2, berarti panjangnya berapa? Ya 12 akar 2. Pintar sekali ya. Jadi jarak H ke AB itu adalah sama dengan diagonal sisi kubus. Nah, enaknya kalau kalian hafal itu ya, mengurangi perhitungan biar cepat gitu. Sekarang kita coba soal yang kedua. Jarak H ke AC. Oke, kita apa? Langkah yang pertama tentukan segitiganya dulu. Oke, kita buat ya. HAC, hubungkan AC, CH dan AH. Ini ada segitiga AHC. Segitiga HAC kalau sudah terbentuk, apa yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan jenisnya. Oke. Sekarang kita analisis ya. AC ini apa AC? AC diagonal sisi. CH juga diagonal sisi. AH juga diagonal sisi. Karena ACH itu sisinya ada diagonal sisi, otomatis panjangnya sama ya, yaitu A akar 2 atau 12 akar 2. Berarti segitiga HAC ini sama sisi. Untuk mencari jarak H ke AC, kita butuh bantuan apa? Titik ya. Titik lagi. Nah, kita buat titik, ini perpotongan antara AC dan DB. Kita namanya titik J misalkan. Nah, jarak H ke AC itu diwakili oleh garis HJ. Bisa dipahami? Jarak titik H ke AC adalah HJ. Karena HJ itu siku-siku AC. Ingat, prinsip jarak adalah yang tegak lurus atau siku-siku. Ya. Kita analisis ya. J itu adalah pusatnya ABCD. H itu di pojok, berarti pusat ke pojok. Masih ingat pusat ke pojok? Ada yang masih ingat? Setengah A akar 5 apa setengah A akar 6?
Betul sekali, setengah akar 6 ya. Tapi kalau kalian mau menghitung boleh ya. Jadi menghitung AJ-nya kan tahu ya, setengahnya diagonal sisi, kemudian AH-nya tahu diagonal sisi, ini kan tinggal HJ-nya AH kuadrat dikurangi AJ kuadrat. Tapi kalau sudah hafal lebih enak lagi. Bu, ini kan pusat ke pojok, Bu. Berarti setengah akar 6. Ya udah, tinggal aja H ke AC, HJ sama dengan 6 akar 6, selesai. Itu enaknya kalau kalian hafal tuh begitu ya. Karena sering sekali untuk soal jarak itu kita pakai pusat ke pojok gitu. Ya. Oke, sekarang kita latihan yang ketiga. Oke, semakin banyak latihan kalian semakin bisa ya. Nanti dicoba untuk latihan di Google Classroom-nya ya. Oke, sekarang ada soal lagi. Jarak titik A ke FC. Jarak titik A ke FC. Oke. A ke FC. Berarti kita buat apa? Buat segitiganya, segitiga AFC. Oke, AC ya. AFC. Nah, segitiga AFC. Kemudian kita analisis seperti tadi. AFC itu segitiga apa? Segitiga sama sisi, sama kaki, atau siku-siku, atau sembarang. Oke, kita cek AC, kita besarkan aja ya. Oke, AC itu diagonal sisi, FC juga diagonal sisi, AF juga diagonal sisi. Berarti dia juga sama sisi seperti tadi ya. Oke, berarti kita butuh ini. Jarak A ke FC. Berarti kita perpotongannya ini nih. Jaraknya apa, Bu? Jaraknya ya berarti ini A ke X. A ke X jaraknya. Kita putar saja ya. Kita putar. Nah, nih. Kalau kita lihat, misalkan alasnya adalah BCGF. Ya, ini BCGF. Ini kan pusat ini ya. Kemudian ini apa? Di pojok ya. Berarti jarak A ke FC itu juga sama dengan pusat ke pojok. Ya tuh, bisa kalian lihat ini. Kenapa kok bisa pusatnya? Ya kan, pusat ke pojok dia. Pusat ke pojok sama seperti tadi kasusnya yang H. Ya tuh, yang H ke AC sama dia. Berarti kalau begitu kita bisa langsung menghitung berapa? Pusat ke pojok setengah akar 6. Tapi kalau kalian lupa ya bisa dihitung manual ya, pakai Pitagoras. Oke, sudut pandangnya oke ini ya, kita ganti di sini juga boleh, bisa bayangkan ya. Nah, ini pusat ke pojok. Nah, ini kelihatan pusat ke pojok. Nah, jaraknya itu pusat ke pojok tadi berapa? Setengah A akar 6. Oke, setengah akar 6. 6 akar 6 ya. Oke. Enaknya kalau kita hafal tuh gitu ya. Jadi lebih singkat, gak banyak perhitungan. Tapi kalau mau hitung manual ya boleh. Boleh kok. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Jarak titik D ke HP, di mana P titik tengah BC. Oke, P titik tengah BC ini ya, P titik tengah BC, DHP. Berarti kita buat segitiga DHP atau PHD. Kita buat segitiganya dulu. Oke ya, kita besarkan saja. Ini kita bangunnya. Oke, kita putar ya biar kalian bisa enak melihat sudut pandangnya ada begini. Oke, gini. Dah, biar kelihatan. Nah, segitiga PHD. Kalau kita sudah buat segitiganya, langkah berikutnya kita apa? Tentukan jenisnya. Betul sekali, tentukan jenisnya. Ada yang tahu segitiga PHD itu segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di D. Betul sekali ya, ini siku-siku di sini. Berarti untuk mencari jarak D ke HP, berarti dia harus, nah ini tegak lurus ya, DT tegak lurus dengan HP. Nah, jaraknya tuh DT nya itu. Nah,
Berarti kita butuh apa nih Bu? Ini kita pakai perbandingan luas segitiga ya, luas segitiga PHD. Kita tahu segitiga PHD itu adalah siku-siku, berarti luasnya apa? Setengah PD kali DH atau setengah DT kali HP. Nah, sekarang kita analisis panjangnya. Panjang DP. DP ini apa DP? Tengah ke pojok. Masih ingat tengah ke pojok panjangnya berapa? Tengah ke pojok panjangnya adalah setengah A akar 5. Setengah akar 5. Kemudian untuk mencari HP-nya, berarti kita pakai siku-siku ya. Kita pakai siku-siku. Oke. Kita bisa pakai ini mencari HP. Kita tahu nih ya, PD itu pojok ke tengah setengah akar 5, HP-nya PD kuadrat. Oke, kita turunkan dulu sebentar biar kalian jelas nih ya. Turunkan sedikit. Nah, kelihatan hanya mencari panjang HP ya pakai Pitagoras. Itu PD kuadrat tambah HD kuadrat diakarkan. Oke ya, PD kita tahu dia pojok ke tengah, HD-nya A. Oke, ketemunya HP-nya 18 atau 3/2A. Oke, kalau sudah, perhatikan segitiga PHD. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, kita menggunakan perbandingan luas. Oke. Perbandingan luas. Nah, ini dia. PD, ini PD kalikan HD. Setengahnya ditiadakan tidak apa-apa ya, karena sama-sama punya setengah kiri dan kanan. Sama dengan HP DX. Oh, ini DT ya. Kita ganti saja, ini T. Ini T. Ini T. Nah, bisa dipahami ya. PD-nya udah ketemu tadi. Tengah ke pojok setengah akar 5, 6 akar 5. HD-nya A, HD-nya ini ya. Kemudian HP-nya tadi udah kita hitung 3/2A itu 18, DT-nya yang dicari. Seperti biasa 6 kali akar 5 kali 12 sebagai 18. Oke, jadi jarak apa tadi? D ke HP adalah 4 akar 5. Kita copy aja ya. Oke, untuk jarak ke titik jarak titik ke garis bisa dipahami ya. Tadi langkahnya apa? Kita ulangi lagi. Langkahnya yaitu pertama adalah buat segitiganya. Kemudian tentukan jenis segitiganya. Baru kalian bisa kotak-kotak apa sih yang harus saya lakukan kalau dia sama sisi, sama kaki, atau siku-siku. Oke, untuk jarak titik ke garis kita akhiri dulu. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan menentukan jarak titik ke bidang dan jarak antara dua garis. Perhatikan kubus ABCDEFGH di sampingnya. Jarak antara titik A ke bidang BDE. Oke, kita buat bidangnya dulu, bidang BDE. Oke, A di sini. Caranya yaitu kalian tentukan bidang yang memuat A memotong BDE. Bidang memuat A memotong BDE. Ada yang tahu bidang apa itu? Betul sekali, bidang ACGE ya. ACGE. Oke. Nah, dia akan memotong di titik kita namai O begitu. Dia akan motong di garis EO. Ya. Jadi bidang ACGE memotong BDE di EO. Oke ya. Berarti jarak antara titik ke bidang BDE bisa diwakili menjadi jarak titik A ke garis EO ya, garis EO. Nah, A ke kita namai titik P begitu. Jadi jaraknya adalah AP. Untuk perhitungannya seperti ini, kalian bisa lihat di sebelah kiri ya. AO kali AE. Kenapa AO kali AE? Ada yang tahu? Ya, dia segitiga siku-siku ya. Jadi ACGE itu kan bidang diagonal ya, persegi panjang. Sudut A 90 derajat. Jadi AO kali AE sama dengan EO kali AP.
ya. Kalian bisa lihat di sini. AO itu apa? Setengah dari AC. Jadi setengah A akar 2. A-nya 12, 6 akar 2. AE-nya 12. EO, masih ingat EO? Pusat ke pojok. Ingat, pusat ke pojok untuk kubus setengah A akar 6. Berarti 12 dibagi 2 akar 6 ya. Setengah A akar 6. Jadi 6 akar 6. AP yang dihitung. Ketemunya AP 4 akar 3. Bisa ya dipahami? Mencari sininya. Oke, kita akan menghitung jarak antara titik BQ dan HR. Q titik tengah EH dan R titik tengah BC ya. Kita buat segmennya dulu atau ruas garisnya dulu. Oke ya, ini dua garis yang sejajar. Oke, untuk mencari jarak dua garis sejajar, boleh kalian R ke BQ atau Q ke RH. Oke ya. Oke, misalkan kita coba R ke BQ, kita namai S ya. Berarti jarak dua garis bisa diwakili jarak titik ke garis. Masih ingat mencari jarak titik ke garis, yaitu cari segitiganya dulu. Berarti segitiganya apa? BQR ya. Mana nih? Nah ini segitiganya BRQ atau BQR. Segitiga BQR itu segitiga apa ya? Oke, kita bisa butuh bantuan ini. Nah, BE. BE sejajar RQ. BRQE. BRQE tahu apa itu? Iya, dia persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti sudutnya 90 derajat. Berarti R ini 90 derajat siku-siku. Mencari RS, BR kali RQ sama dengan BQ kali SR. Oke, betul ya? Kalian sudah semakin pintar. Nah ini kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, BQ, untuk mencari BQ kita pasti bisa pakai Pitagoras. BE kuadrat kali EQ kuadrat, ketemu ini ya. Ini karena siku-siku. Ingat, BEQR itu dia persegi panjang. Oke, ketemunya BQ ketemu, lihat segitiga BQR, siku-sikunya di R ya, siku-sikunya di R, karena BQ tahu, BR tahu, mesti QR tahu ya. Nah, QR-nya tahu ini ya, 12 akar 2, atau pakai kesejajaran, karena BE sama dengan QR ya, berarti dia diagonal sisi 12 akar 2. Nah, ini pakai ini ya, perbandingan. BR kali RQ sama dengan BQ kali RS. BR-nya 6. Kenapa 6? Setengahnya BC. RQ-nya 12 akar 2. Kenapa? Dia sama dengan diagonal sisi BE. BQ-nya 18 sudah kita hitung di atas. Kali RS yang dihitung. Ketemunya 4 akar 2. Jadi jarak BQ dengan RH adalah 4 akar 2. Bisa dipahami ya. Oke, kita akan menghitung jarak antara garis BT dan AC, di mana T adalah pusat TFGH ya. Kita buat pusatnya dulu. Pusat itu berarti perpotongan antara EG dan HF. Oke ya. Kita beri nama titik T sesuai soal gitu. Jarak BT. Jarak BT ke AC. Oke, kalau kita perhatikan ini ya jaraknya. BT dan AC itu garis yang apa? Kalau kalian lihat di sini, yes, dia adalah garis yang bersilangan ya, dua garis yang bersilangan. Terus gimana Bu ini dua ada garis bersilangan? Caranya yaitu dengan kalian mencari bidang yang memuat BT memotong AC, bidang memuat BT memotong AC. Bidang apakah itu? Iya, bidang BDHF ini ya, BDHF. Dia akan motong di titik sini nih. Kita beri nama M begitu. Ya, motongnya di M. Berarti nanti kita bisa wakili jarak AC ke BT itu menjadi jarak M ke BT. Ya, kita buat segitiganya. Ingat menghitung jarak titik ke garis itu pakai segitiga ya. Kita sudut pandangnya ini ya, biar kalian lihat ya, segitiganya PMT. Segitiga PMT segitiga apa? Betul sekali, segitiga siku-siku ya. Siku-siku di mana? Siku-siku di M.
dia siku-siku di M, berarti nanti pakai perbandingan luas saja. Nah, gini. Oke ya, kita tinggal pakai perhitungan saja. Nah ini, sebentar, sudut pandangnya biar enak. Sebentar, begini enak gak kalian? Atau begini ya? Hop, nah nih, atau kurang, sebentar, kita yang enak sudut pandangnya. Gini saja ya, jaraknya ya. Saya apa gini ya? Nah gini aja. AC BT jaraknya MN. BM kali MT sama dengan BT kali MN. Ya, BM kali MT sama dengan BT kali MN. BM-nya setengahnya BD, jadi 6/2. Karena tadi panjangnya 12, MT-nya tinggi 12, BT-nya 6/6 ya. Kenapa Bu 6/6? Ingat, pusat ke pojok setengah A/6. Ya, MN-nya 4/3. Jadi jarak M ke N atau jarak AC ke BT adalah 4/3. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita akan menentukan jarak garis ke bidang dan jarak antara dua bidang. Oke ya, perhatikan kubus ABCDEFGH di samping ini ya. Kita akan mencari jarak PQ terhadap bidang BDG nih ya, dimana P itu tengahnya EH dan Q tengahnya F. Oke, bagaimana Bu caranya? Caranya adalah kalian tentukan bidang yang memotong baik itu garis PQ maupun bidang BDE. Bidang apakah itu? Bidang ACGE. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Dia memotong di mana Bu? Untuk garis PQ ACGE memotong di R. Sedangkan untuk bidang BDG dia memotong di T. Nah, kalau sudah kita ketemu R dan T, jarak antara PQ dan BDG bisa diwakili menjadi jarak titik ke garis. Jadi jarak R ke GT ya. Nah, gitu ya, jarak R ke GT. Kita buat. Nah, untuk mencari jarak R ke GT, kalian masih ingat cara mencari jarak titik ke garis? Buat segitiganya, betul sekali. Segitiganya adalah RTG. Jadi nanti untuk mencari jarak R ke GT bisa diwakili panjang RS. Nah, ini dia. Panjang RS. Nih ya, panjang RS ya. Kalian bisa melihat itu. Kita bisa putar. Nah, ini. Kita besarkan saja ya. Nah, ini. Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi jarak PQ terhadap bidang BDG itu adalah RS. Oke ya, kita tutup saja ini. Kita cari sudut pandang yang enak. Bentar, enaknya biar kalian juga memahaminya enak. Gini saja ya. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari panjang RS. Mencari panjang RS. Oke, kita cari panjang RS dengan bantuan, kita geser saja ini ya, kita geser sebelah sini ya. RS dengan bantuan apa Bu? Dengan bantuan ini kita analisis dulu segitiga GTR, segitiga apa ya, kita analisis dulu ya. Jadi jangan langsung dihitung gitu ya. Nah, kita analisis dulu. Oke, dari panjang GR ini, kenapa kok itu Ibu katakan 3/4 EG? 3/4 EG karena kalau kita tarik garis FH ya, nah ini FH kita tahu dia kan setengah nih, EQ setengah. EQ dibanding EF itu kan 1/2, berarti ER banding ini
misalkan kita beri nama titik O begitu, itu juga 1:2. Karena ini segini setengah diagonal, berarti kan segini 1/4. 1/4 tambah setengah berapa? 3/4. Jadi panjang GR itu 3/4 A akar 2. Karena A nya 12 berarti 9 akar 2. Kemudian panjang GT. Panjang GT pusat ke pojok, masih ingat ya, pusat ke pojok setengah A akar 6. Pusat ke pojok itu setengah A akar 6 ya, karena A nya 12 berarti 6 akar 6. Kemudian kita mencari panjang RT. Nah ini panjang RT kita bisa tarik garis OT ya. Nah kita tarik garis OT di sini sebagai bantuan. Ntar kita putar biar enak sudut pandangnya ya. Nah ini kita cari garis OT itu. OT itu kan sama dengan GC, tinggi kan ya, jadi sini A. Oke, kemudian OR itu 1/4-nya ya, 1/4 dari diagonal sisi, jadi 1/4 A akar 2. Ini jelas siku-siku ya. Kenapa siku-siku? Karena OT sejajar dengan GC. OGCT itu persegi panjang ya. Jadi kita bisa menghitung panjang RT. Panjang RT didapatkan 3/4 akar 2. Jadi sama dengan panjang GR. Kalau begitu segitiga GTR segitiga apa? Iya, dia segitiga sama kaki ya. Sama kakinya di GR dan GRT. Kalau dia sama kaki berarti RS dia akan memotong GT sama panjang. Ya, kita bisa pakai Pitagoras saja untuk mencari RS. RS sama dengan GR. Nih ya, GR kuadrat dikurangi GS kuadrat, di mana GS-nya itu setengahnya GT. Karena dia sama kakinya di mana RT dan RG. Bisa dipahami ya? GS-nya berarti setengahnya GT. GT tadi 6 akar 6, berarti 3 akar 6. 9 akar 2 dikuadratkan dikurangi ini. Ya, jadi ketemu jarak antara garis PQ dan bidang BDG adalah 6 akar 3. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan mencari jarak antara bidang AFH dan BDG. Langkah yang pertama yaitu kalian tentukan bidang dulu yang memotong AFH dan juga BDG. Bidangnya adalah ACGE ya. Mana tadi? Nah, bidangnya ACGE. Kemudian kalian bisa lihat nih titik potongnya ya. Titik potongnya ada di garis AT atau TA untuk BDG. Jadi ACGE memotong AFH di AT, sedangkan untuk apa ini segitiga BDG atau bidang BDG memotong di P. Jadi di garis PG ini ya, yang hijau ini. AT dan PG ya. Kemudian untuk mencari jarak kedua bidang, kita bisa menyederhanakan, menghitung menjadi jarak garis AT dan PG. Jadi jarak AFH BDG itu bisa diwakili AT dan PG ya. Jarak AT dan PG itu bisa diwakili menjadi jarak T ke PG ya. Kita buat aja tarik garis TP begitu. Kalian bisa milih segitiga APT atau segitiga TGP atau TPG ya. Untuk ibu pilih yang ini saja ya, yang atas TPG. Nah, ini dia jaraknya. Nah, kita bisa putar nanti aja ya putarnya ya. Kita hitung dulu saja. Nah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sebelah kiri. Buat bidang yang motong AFH BDG sudah tadi kita lakukan ACGE. Jarak AFH BDG bisa diwakili TPG. TPG berarti buat segitiga buat segitiga TPG. Segitiga TPG jelas siku-siku di T
ya, sehingga kalian bisa menghitung panjang TX itu dengan GT, ini GT kali TP sama dengan GP kali TX. GT nya itu setengah dari diagonal, berarti setengah akar 2 setengah A akar 2, jadi 6 akar 2. TP nya itu rusuknya 12. GP nya itu apa, masih ingat GP? Pusat ke pojok. Pusat ke pojok masih ingat, setengah A akar 6, jadi 6 akar 6. Kemudian TX yang dicari ketemu 4 akar 3. Jadi untuk jarak kedua bidang AFH dan BDG adalah 4 akar 3. Nah begini, kalau kalian mau bisa dilihat nih, gak macet sepertinya ya. Bisa ya. Jadi AFH dan BDG itu dia bidang yang sejajar, jaraknya TX, bisa dipahami ya, dia siku-siku di X ya. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar sudut dua garis, garis bidang dan dua bidang. Yang pertama, kita akan belajar dulu sudut dua garis ya. Untuk kubus ABCDFGH, tentukan besar sudut yang dibentuk garis AG dan AC. Oke, kita buat AG dan AC. Oke. Caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah kalian bentuk segitiganya dulu. A, G, dan AC. Segitiganya adalah segitiga AGC, betul. Kemudian analisis, segitiga AGC segitiga apa? Yes, dia siku-siku di C. Berarti kita bisa pakai sin kostan ya. Untuk Ibu ini Bu coba pakai yang sin dulu ya. Sin masih ingat ya, depan miring ya. Jadi depannya sudut A ya, sudut AGAC itu sama dengan sudut GAC ya. Sudut GAC begitu, berarti depannya adalah GC, miringnya adalah AG. Oke, kita peroleh sepertiga akar 3. Jadi itu nilai sinusnya. Kemudian untuk mencari alfanya bagaimana, Bu? Kalian bisa pakai arcus sinus ya, pakai bantuan alat hitung ya, bisa pakai kalkulator atau pakai komputer. Kita temukan 35,26 derajat. Itu untuk yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah P itu pusatnya FGH. Pusat itu berarti apa? Pusat masih ingat pusat? Pusat itu adalah titik potong antara HF dan EG ya. Pusat FGH itu pusatnya titik potong dari EG dan HF. Kita namai titik P. Berarti PC kita hubungkan, kemudian mencari CG. Oh, ini CG. Ya, buat segitiganya, berarti segitiga PCG, betul. Kemudian analisis, segitiganya adalah segitiga, ya, segitiga siku-siku di G. Jadi bisa pilih pakai sin kostan ya. Kalian ini tidak ada khusus mau cari sin kostan. Jadi terserah ya, suka-suka kalian aja. Tadi udah pakai sin, sekarang Ibu coba pakai cos. Oke, sin cos ya. Kita pakai cos, sudutnya ini ya, PCG begitu. Berarti kalau kita pakai cos apa? CG per PC, betul sekali. CG-nya A, PC-nya adalah pusat ke pojok masih ingat setengah A akar 6. Kita peroleh nilai cos alfanya sepertiga akar 6. Kalian bisa pakai kalkulator ya untuk mencari alfanya, diperoleh 35,26 derajat. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba untuk garis yang bersilangan ya. BG dan CH. BG dan CH. Ini BG, ini CH, ini bersilangan. Ya, kita bisa putar ini, kelihatan kan bersilangan dia. Gimana Bu kalau bersilangan, Bu? Kalau bersilangan ya sama aja sebenarnya. Kita tarik dulu sini ya, biar kelihatan kalian. Kita buat garis ya, kita buat garis sejajar dengan CH melalui BG. Nah, ini ya, berarti garisnya apa, Bu? Nah, garisnya adalah BE. Kita putar aja ini biar sudut pandangnya enak. Nah, sudut pandangnya enak nih ya. Gini ya. Dah. Kemudian gimana, Bu? Cari segitiganya. Segitiga BEG segitiga apa? Iya, dia segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi, Bu? BE A akar 2.
BE A akar 2, BG A akar 2, kemudian GE juga A akar 2, berarti dia kan sama sisi. Kalau sama sisi berarti yes 60 derajat. Bisa ya untuk sudut di antara dua garis. Oke, sekarang kita akan menghitung sudut antara garis dan bidang ya. Diketahui 5 segitiga TABC seperti yang kalian lihat ini. Panjang AB itu sama dengan panjang AC yaitu 2 akar 6. Kemudian panjang BC 4, panjang AT sama dengan panjang TB sama dengan panjang TC adalah 6. Nah, kita akan mencari sudut yang dibentuk AT ini dan BTC. Ya, caranya gimana Bu? Oke, caranya kita buat titik dulu, titik P itu dimana P-nya titik tengah BC. Ya, P titik tengah BC. Karena ini kan sama ini. Nah, ini sama. Nah, kita hubungkan AP dengan TP. Sudut yang dibentuk AT kepada bidang BTC diwakili sudut ATP. Yang ini ya sudutnya. Nah, ini sudutnya. Nah, kalau sudutnya kita tahu ini, berarti kita fokus ke segitiga apa? Segitiga ATP, betul sekali. Pertama kita mencari panjang AP dulu. Oke, kita cari panjang AP. AP siku-siku di mana? Siku-siku di P. Kok bisa tahu Bu siku-siku? Karena AB sama dengan AC, berarti ABC sama kaki. Ya, karena P itu titik tengah BC kita ambil, berarti dia adalah garis tinggi. Betul sekali. Jadi mencari AP, AB kuadrat dikurangi BP kuadrat. Oke, ketemunya 2 akar 5. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencari panjang TP. Ini panjang TP. Karena TB TC itu juga sama, panjangnya itu 6 ya. Berarti TBC juga sama kaki. Ya, otomatis TP juga betul sekali. Dia garis tinggi segitiga TBC. Ya, kita hitung pakai Pythagoras juga. TP itu BT ya, BT kuadrat dikurangi BP kuadrat. Oke ya, ketemunya 4 akar 2, betul. Setelah itu kita mencari jenis segitiganya. Segitiga ATP, segitiga apa? Segitiga sembarang ya. Karena AT panjangnya 6, AP panjangnya 2 akar 5, TP panjangnya 4 akar 2. Ini tidak bisa buat kita siku-siku atau sama kaki, jelas tidak. Jadi ini segitiga sembarang. Untuk mencari sudut T kita butuh bantuan rumus kosinus. Masih ingat ya rumus kosinus ya? Rumus kosinus cos ATP ini itu sama dengan AT dikuadratkan ditambah TP kuadrat dikurangi AP kuadrat dibagi 2 kali sisi yang AP, jadi AT TP. Ya, kita masukkan saja. Ternyata kita peroleh dia setengah akar 2. Nilai cos kok setengah akar 2, berarti alfanya atau ATP-nya adalah iya betul sekali 45 derajat. Bisa ya untuk mencari sudut garis ke bidang. Oke, yang terakhir adalah mencari sudut antara dua buah bidang ya. Perhatikan kubus ABCDFGH di samping ini. Dengan panjang rusuknya 12, berapa sih sudut yang dibentuk oleh bidang BDG yang warna biru ini terhadap bidang alas, bidang ABCD. Caranya bagaimana Bu? Caranya kita buat garis AC, tarik garis AC. Nah, ini tarik garis AC. Kemudian potongan antara AC dan BD kita beri nama P begini ya. Lalu tariklah P ke G. Nah, ini P ke G. Jadi sudut BDG kepada bidang alas ya itu adalah GPC ya, bisa dipahami ya, sudutnya adalah GPC. Nah, GPC segitiga PGC itu siku-siku di C. Nah, ini ya siku-siku di C. Sekarang kita coba pakai tangan ya, tadi di atas kita sudah pakai sin dan cos, sekarang kita coba pakai tangan. Tangan itu apa? Depan samping, berarti CG per CP. CG-nya itu A ya, atau 12 boleh, A juga boleh. CP itu setengahnya AC, berarti setengah A akar 2. A dibagi setengah akar 2 adalah akar 2. Karena tangan GPC adalah akar 2, berarti arkes tangannya 54,73
74 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang alas ABCD adalah 54,74 derajat. Jadi 54,74 derajat.